desa Sukamindi, hamparan padi menguning seperti lautan kecil. Angin sore menyisirnya, membuat gelombang-gelombang lembut yang memantulkan cahaya matahari. Di tengah semua itu ada satu petak sawah yang selalu tampak lebih subur, lebih hijau, dan entah kenapa selalu terasa lebih dingin jika seseorang berdiri di pematangnya. Orang-orang menyebutnya sawah milik Pak Saman. Pak Saman dulunya petani biasa, bajunya lusuh, capingnya bolong di ujung, dan tiap panen hasilnya pas-pasan. 2 tahun lalu, semua berubah. Panennya tiba-tiba melimpah ruah. Gabah menumpuk seperti bukit kecil, lumbungnya selalu penuh, dan ia bisa membeli mesin perontok baru, bahkan sepeda motor untuk anaknya. Orang-orang di warung kopi tersenyum kaku melihatnya lewat, antara kagum dan iri. Aneh ya, sejak panen, Pak Saman tak pernah gagal, gumam Buram, pemilik warung, sambil menuang kopi. Tapi tiap musim panen, ada saja yang hilang. Calumet itu seperti asap kemenyan tipis, namun terus mengambang di udara desa. Tahun lalu, menjelang panen, Mbok Marni tak pulang setelah mengantar nasi ke ladang. Orang-orang mencari hingga malam, menyusuri pinggiran sungai, pekuburan, dan jalan setapak. Kibuk, Tak, Keteme. 2 musim panen sebelumnya, Mas Darto, tukang jamu keliling, juga lenyap-senyap. Orang-orang bilang, mungkin merantau, namun mereka tahu, orang yang merantau pamit, yang hilang ini seolah ditelan tanah. Sore itu, Pak Saman berdiri di pematang paling ujung, kakinya berlumur-lumpur, tapi bajunya rapi. Matanya menatap hamparan padi yang melambai. Hujan semalam membuat batang bitangnya gemuk, dan malai padi menunduk berat, seakan siap dipotong kapan saja. Ia menghela napas panjang campuran syukur dan sesuatu yang lain yang tak berani ia namai. Pak, panggil istrinya, Laras, dari gubuk kecil di tepi sawah. Mau maghrib? Pulang? Yuk, sebentar, jawab Pak Saman, masih menatap ke tengah petak. Di sanalah ada bedeng kecil, sekedar tumpukan batu tak beraturan, tempat orang-orang dulu meletakkan bunga liar untuk penunggu. Dulu, tradisi itu hanya jadi mainan anak-anak. Letakkan 3 tangkai rumput setaman, bisikan harapan, lalu lari pulang. Tapi sejak panen-panen besar datang, bedeng itu selalu bersih. Tak ada rumput, tak ada daun jatuh, seperti ada tangan yang tak terlihat merapikannya tiap malam. Pak Saman menelan ludah. Dalam hati, ia menghitung jika musim panen tiba. Biasanya, ia tak melanjutkan hitungan itu. Ia menunduk, mengambil segenggam lumpur, dan menggosoknya di telapak tangan supaya hangat. Dulu, ia yakin semua ini cuma soal kerja keras. Tapi ada malam-malam tertentu ketika ia terbangun dan mendengar sesuatu, bunyi gamelan yang jauh sekali, seperti datang dari balik punggung bukit. Bisik yang meliang-liang seperti angin menampar daun, dan kadang bau anyir yang tidak semestinya ada di tengah padi. Pak, suara Laras kembali. Anak-anak ronda sudah lewat, katanya nanti malam. Jaga, desa masih waspada. Iya, kata Pak Saman, mengangguk singkat. Ia memaksa kakinya melangkah pulang. Di belakangnya, padi berdesir pelan, seperti orang berbisik. Malam turun pelan-pelan. Masjid kecil di ujung jalan menyalakan lampu neon putih. Pos ronda ramai. Ada suara ketukan pentungan. Ada gelak tawa yang terdengar dipaksakan. Bayu, pemuda yang paling suka bercanda, membawa termos teh. Pipinya bopeng bekas jerawat, matanya cerah. Pak Saman, seru Bayu saat rombongannya lewat depan rumah kayu milik Saman. Kalau dengar opo-opa di sawah, teriak, "Kita datang." Pak Saman tersenyum kaku. "Iya, makasih yuk." Laras menatap suaminya begitu pintu ditutup. "Pak,
Kita masih bisa pindah, jual gabah tahun ini. Tidak usah banyak-banyak, biar saja panen normal. Biar orang tidak apa, potong Pak Saman pelan. Tidak curiga. Pak Saman diam lama. Ia berjalan ke dapur, menuang air, meminumnya perlahan, lalu duduk di kursi rotan yang sudah berdecit. Orang akan selalu curiga, Ras, mau kita panen kecil atau besar? Kalau begitu, kita bilang ke Pak Lurah supaya malam ini banyak yang jaga di jalur ke sawah. Kamu pikir siapa yang hilang itu mau lewat jalur? Mereka tidak lewat jalur, katanya. Nyaris berbisik. Ia sendiri kaget dengan kalimatnya, seperti ada orang lain bicara melalui mulutnya. Laras mematung, lalu memegang lengan suaminya. Pak, apa sebenarnya yang... Kamu tidur saja, biar aku yang jaga. Laras mengangguk, meski matanya penuh cemas. Angin malam bertiup pelan. Jam dinding menunjuk pukul 11. Pas. Ronda mulai sepi. Tawa berubah jadi kumaman. Pak Saman duduk di teras. Lampu minyak menyala redup. Dari kehan, suara jangkrik memadat. Lalu tiba-tiba sunyi. Sunyi yang bukan wajar. Sunyi yang seperti seseorang menahan napas. Ia berdiri. Ada tarikan halus di dada. Seperti benang yang terikat di jantungnya, ditarik perlahan ke arah sawah. Ia mengambil senter kecil, menyelipkannya di saku. Tak lupa, ia mengangkat caping. Ketika menginjak halaman, ia mencium bau. Bukan bau tanah atau jerami kering. Ini bau yang menusuk paduan amis dan harum bunga. Sedap malam. Hidungnya perih. Jalan setapak ke sawah terasa lebih panjang malam itu. Kunang-kunang berkelip di atas parit. Air irigasi mengalir, tetapi tidak bersuara. Seperti cuma bayangan air. Pematang tampak lebih tinggi. Padi berdiri kaku, tidak lagi melambai. Bulan separuh mengintip dari balik awan. Di bedeng batu itu, Pak Saman berhenti. Di atas tumpukan batu, ada sesuatu yang tidak ada tadi sore. Kain kecil berwarna merah, diikat seperti pita. Pita itu basah. Pak Saman menelan ludah. Jantungnya memukul dada. Sudah dekat, sebuah bisik melintas di telinganya. Tidak jelas dari mana, tetapi suara itu lembut. Lembut seperti orang tua menenangkan bayi. Tidak, balasnya lirih, tanpa sadar. Belum. Tahan, panenmu menunggu, janjimu menunggu. Pak Saman memejamkan mata. Dalam gelap, melintas potongan-potongan ingatan yang selalu ia tolak. Malam hujan 2 tahun lalu, ketika sawahnya terendam banjir, dan ia duduk sendirian di pematang sambil menangis. Seorang lelaki tua bersarung mendekat tanpa suara. Wajahnya kabur oleh hujan. Itu tidak menawarkan apa-apa. Hanya berkata pelan, ada sawah yang tak pernah lapar, Man. Kalau kau berani menoleh. Ia mengira itu cuma ucapan kosong. Tapi setelah kejadian malam itu, pagi-pagi, ia menemukan padi-padi yang semestinya busuk kembali tegak. Hama tidak menyentuh. Biji-bijinya padat. Itu seperti mukjizat. Dan sejak itu, malam-malam tertentu selalu membawa bisik yang sama. Jangan lupa panenmu dan satu nama. Ia membuka mata. Di atas bedeng batu, selain pita merah, ada bekas telapak kaki kecil. Satu-satunya mengarah ke tengah sawah. Tapak itu berhenti di dekat orang-orangan sawah. Miliknya boneka jerami dengan topi bekas yang siang tadi ia pasang untuk mengusir burung. Kini boneka itu miring dan topinya terbalik, menampakkan bagian dalam yang dilumuri lumpur seperti tulisan. Pak Saman menyorot dengan senter. Di sana, garis-garis lumpur membentuk huruf yang ia kenal, sekaligus tidak ingin ia akui. Malam ini, Saman. Suara memanggil dari kejauhan.
bukan bisik, bukan halus. Ini suara manusia. Pak Saman menoleh. Di ujung pematang, sosok Bayu berdiri sendirian. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang berjalan sambil tidur. "Bayu, kau ngapain di sini?" tanya Pak Saman. Suaranya patah. Bayu tidak menjawab. Ia melangkah turun ke petak padi. Tanpa takut lumpur, tanpa memperhatikan ular air yang mungkin lewat. Padi menyibak membuka jalan untuknya. Seperti ada tangan tak terlihat menarik-narik batang. Pak Saman panik. Ia melompat mengejar, tapi setiap langkahnya terasa berat, seperti kakinya dipegang sesuatu di bawah permukaan. "Bayu, berhenti!" teriaknya. Tidak ada reaksi. Bayu berjalan lurus ke arah bedeng batu, lalu melewatinya menuju tengga ke bagian paling subur, di mana padi tampak menghitam di yujen-yujennya, seperti terbakar halus. "Jangan bawa dia," desis Pak Saman, bukan lagi pada Bayu, melainkan pada udara dingin yang mengelilinginya. Ambil apa saja, bukan manusia." "Panenmu," jawab angin, "adalah manusia." Saat itu, kunang-kunang berkumpul di atas kepala Bayu, berputar seperti lingkaran kecil. Senter di tangan Pak Saman bergetar. Ia melompat lagi. Kali ini berhasil naik ke pematang yang sama dengan Bayu. Namun ketika ia menggapai lengan pemuda itu, hanya setapak di depannya matanya terpijar oleh kilatan putih, bukan petir, entah apa. Sekejap, ia menutup mata. Membukanya, Bayu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya orang-orang Gensawa yang kini tegak lurus kembali. Topinya sudah tidak terbalik, dan pada salah satu batang padi, pita merah tadi terikat rapi. Di ujung pita, ada beberapa helai rambut pendek, hitam, yang menempel. Lutut Pak Saman lemas. Ia jatuh duduk di pematang, tangannya mencari pegangan. Yang digenggamnya hanyalah padi yang berat, siap dipanen. Ia meremasnya. Dari sela-sela tangannya menetes sesuatu hangat. Ia mengangkat telapak tangan. Gelap, namun bau itu tak salah. Anyir, bagai darah yang baru. Ia mundur merangkak. Napasnya sesak. Bukan aku, gumamnya. Entah pada siapa. Dari arah pos ronda, pentungan dipukul bertalu-talu. Langkah kaki menyusul. Orang-orang berlari. "Ada yang lihat Bayu?" teriak seseorang. "Bayu tadi pamit ke warung. Belum balik." Pak Saman berdiri goyah. Ia ingin berteriak, ingin berlari ke mereka, ingin bilang ia melihat Bayu barusan. Namun kata-kata itu stuck di kerongkongan. Ada sesuatu yang menekan bahunya dari belakang, bukan tangan, bukan hewan, lebih mirip tatapan yang berat. "Jaga mulut," bisik itu datang lagi. "Panenmu menunggu fajar." Pagi datang dengan sinar yang terlalu terang. Burung-burung pipit berputar-putar, tapi tidak berani mendekat. Orang kampung menyebar, menyisir pematang, turun ke petak-petak, menyeberangi. Parrot, nama Bayu disebut berkali-kali. Suara memantul di antara batang padi. Pak Lurah Karta, tubuhnya tegap, datang dengan baju lapangan dan golok di pinggang. Ia berhenti di depan Pak Saman. "Man, kau ronda di dekat sini semalam?" Pak Saman menunduk. "Di teras rumah." "Pak, dengar apa-apa?" Ia menggeleng perlahan. "Jangkrik saja, Pak." Lidahnya pahit. Ia merasa jelek, kecil, dan kotor. Pak Lurah menghela napas. "Kalau ada yang kau curigai, bilang. Ini sudah ketiga kali." Orang-orang makin gelisah. Pak Saman mengangguk. Pandangannya melewati bahu Pak Lurah ke tengah sawah. Podi di berdiri gagah, lebih gagah dari petak manapun di desa. Embun pagi menempel di tiap bulir, seperti titik-titik perak indah. Bila yang melihat tidak tahu cerita di baliknya. "Pak." Laras mendekat. Wajahnya pucat tak tidur. "Kita
Tidak usah panen hari ini. Pak Saman menelan ludah. Ia memandang istrinya lama, lalu menatap podi-podi itu kembali. Si bulir-bulirnya mata yang menatap balik, menagih janji. Di jarinya, bekas anyir tadi malam terasa lagi, meski sudah ia cuci berkali-kali. Nanti siang kita mulai, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Laras memejamkan mata, kecewa, takut. Atau kediwannya, ia mundur, menyingkir di pos kecil dekat gubuk. Beberapa ibu-ibu mengupas singkong, mencoba menenangkan diri dengan pekerjaan kecil. Mereka berbisik, sesekali melirik ke arah petak Pak Saman. Ada rasa ngeri yang tak bisa mereka sebut. Di tepi parit, seekor burung bangau bertengger, memandang air yang bening, tetapi tidak memantulkan apapun. Ketika matahari naik setinggi kepala, langit cerah tanpa awan. Para buruh tani berdatangan. Mereka membawa sabit, tali, dan tikar. Mereka mendekati Pak Saman, menunggu aba-aba. Di wajah mereka ada harapan akan upah. Ada rasa ingin cepat selesai sebelum hujan sore. Ada pula garis tipis ketakutan yang tak mau hilang karena Bayu belum pulang. Bismillah, ucap Pak Saman akhirnya. Ia mengangkat sabit. Dalam hati, ia berbisik entah kepada Tuhan, entah kepada sesuatu yang bersemayam di bedeng batu itu agar hari ini berlalu cepat, agar semua ini berakhir. Sabitnya turun, memotong rumpun pertama. Saat bilahnya mengenai batang padi, suara yang terdengar bukan sekadar serak biasa. Ada another lane, serupa helaan napas, tipis, dingin, dan dari ujung mala yang dipotong, setitik cairan merah muncul, lalu menghilang cepat, menyerap ke tanah. Mungkin itu hanya ilusi, mungkin hanya warna matahari. Tapi Pak Saman berhenti sejenak, menatap tangannya yang basah oleh embun. Bau tipis anyir kembali menyelinap. Ia tak berkata apa-apa. Ia melanjutkan. 1 rumpun, 2, 3. Buruh-buruh mengikutinya. Padi rebah dalam irama yang rapi. Lumbung Sioliuala sudah menanti dengan mulut terbuka. Di kejauhan, di perbatasan antara sawah dan kebun bambu, seekor anjing menggonggong pelan, lalu mendadak bungkam. Angin berputar kecil, membawa bisik yang tadi malam pernah datang. Panenmu menunggu fajar, katanya waktu itu. Sekarang, seolah menjawab dari balik desiran padi. Suara lain merayap ke telinga Pak Saman, lirih dan jelas. Fajarmu sudah kau tukar. Sabitnya hampir jatuh dari tangan. Ia menoleh ke bedeng batu. Pita merah yang semalam terikat di sana kini tidak ada. Tapi di ujung orang-orangan sawah, di bawah topi bekasnya, sesuatu berpendar singkat, mungkin hanya pantulan matahari. Atau mungkin mata Pak Saman menegakkan punggung, menelan ketakutan yang kental di kerongkongan. Ia mengangkat sabit lagi, dan sementara suara orang-orang di sekitar memencil mental, menenggelamkan cemas mereka dalam kerja, di dalam diri Pak Saman, sesuatu retak. Ia paham satu hal. Musim ini belum selesai meminta. Bayu hanyalah pembuka di atas kepila. Langit begitu biru. Di bawah, tanah begitu subur. Di tengah keduanya, Saman berdiri diapit rezeki, dan dosa dan sawahnya berbisik. Tanpa kata, sore itu, desa Sukamindi terasa aneh. Biasanya, menjelang panen, suasana ramai, anak-anak berlari di pematang. Suara sabit berdenting. Tawa ibu-ibu terdengar dari gubuk sawah. Tapi kali ini, semua terasa berbeda. Mungkin karena Bayu belum ditemukan. Mungkin juga karena desas-desus lama kembali hidup tentang sawah yang meminta tumbal. Pak Saman duduk di teras rumahnya. Wajahnya pucat meski sinar matahari masih hangat. Tangannya terus mengusap telapak sabit
yang siang tadi dipakai. Meski sudah dicuci, ia merasa ada sesuatu yang melekat, bukan lumpur, bukan embun, tapi seperti lapisan tipis darah yang tak mau hilang. "Pak," suara Laras pelan. Ia membawa secangkir teh hangat. "Aku takut tiap kali panen selalu ada yang hilang. Orang-orang mulai membicarakan kita. Aku dengar tadi burung di warung. Katanya sawahmu bukan sawah biasa." Pak Saman menoleh. Matanya merah karena kurang tidur. "Jangan dengar gosip, Ras. Orang suka iri." "Iri boleh, Pak." Laras menatapnya dalam. "Tapi kalau tiap panen ada nyawa yang hilang, apa itu masih bisa disebut rezeki?" Pertanyaan itu menusuk. Pak Saman terdiam. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Karena dalam hati kecilnya, ia pun tahu ini bukan sekadar rezeki. Ini perjanjian, dan perjanjian sekuat apapun ia menyangkal tak bisa ditarik kembali. Malam turun perlahan. Desa kembali diselimuti kabut tipis. Pos ronda ramai, tapi bukan karena canda. Orang-orang berjaga dengan wajah tegang. Mereka bawa obor, parang, bahkan ada yang menggantungkan jimat di leher. Di rumahnya, Pak Saman tak bisa tidur. Matanya terus menatap ke arah sawah. Dari jendela kamar, dari kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak di antara padi. Bukan burung, bukan juga orang-orang yang ronda. Gerakan itu terlalu tinggi untuk seekor hewan, tapi terlalu kaku untuk manusia. Ia mengambil senter dan keluar. Perlahan, Laras sempat menahan lengannya. "Pak, jangan ke sana. Malam ini bukan malam biasa. Tunggu di rumah. Kunci pintu." Pak Saman melangkah, menyusuri jalan setapak. Sendirian. Angin malam menggoyangkan batang padi, tapi suara desirnya terdengar aneh, seperti orang yang berbisik bersamaan. Ribuan suara kecil menyatu, membentuk gumaman panjang, sampai di dekat gubuk sawah. Ia berhenti. Orang-orangan sawahnya berdiri di sana, tapi kini posisinya berubah. Siang tadi boneka jerami itu tegak di tengah petak. Sekarang, entah bagaimana, ia berpindah ke pematang, menghadap ke arah desa. Topinya menutup wajahnya, tapi tubuh jerami itu seperti menunduk ke arah Pak Saman, seolah menyambutnya. "Siapa di sana?" teriak Pak Saman, mencoba tegas. Tak ada jawaban, hanya desir padi yang semakin keras. Lalu, senter di tangannya berkedip sekali, 2 kali dan mati. Gelap. Pak Saman mematung. Di tengah kegelapan, ia mendengar langkah. Bukan satu, tapi banyak. Seperti orang-orang berjalan bersamaan di lumpur. Tapi ia tahu, tidak ada siapapun. Di sana, buruh tani sudah pulang. Sejak sore langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Pak Saman ingin menoleh, tapi tubuhnya kaku. Dari belakang terdengar suara lirih, seperti bisikan banyak mulut. "Bayu, Bayu, Bayu." Pak Saman memejamkan mata. "Jangan panggil namanya, bukan salahku." Bisikan itu berubah jadi tawa-tawa, kecil, basah, dan berlapis-lapis, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh lumpur. Pak Saman akhirnya memberanikan diri menoleh, tapi yang ia lihat hanya kabut tebal menutupi pematang. Lalu kabut itu pecah. Dari dalamnya muncul sosok. Tubuhnya kurus, bajunya basah kuyup menempel di kulit, matanya kosong. Itu Bayu. "Bayu?" Suara Pak Saman serak. Pemuda itu tidak menjawab. Ia melangkah perlahan. Setiap injakan kakinya membuat lumpur berbuih merah. Ketika sudah cukup dekat, Pak Saman bisa melihat jelas. Di leher Bayu ada bekas luka memanjang, seperti tergores sabit. Matanya menatap kosong, tapi bibirnya tersenyum aneh. "Panenmu sudah kutukar," katanya dengan suara yang bukan miliknya sendiri. Suara yang berat dan bergema. Pak Saman mundur, tubuhnya gemetar.
Aku tidak mau korban lagi. Bayu orang yang menyerupainya mendekat. Tubuhnya semakin pucat, lalu perlahan hancur menjadi lumpur yang mengalir ke tanah. Dari lumpur itu, tangan-tangan kecil muncul, seperti berusaha meraih Pak Saman. Ada tangan anak-anak, ada tangan orang dewasa, semua bergerak liar, menjerat kakinya. Pak Saman berteriak, berusaha melepaskan diri. Ia berlari, meninggalkan gubuk, meninggalkan pematang, hingga akhirnya sampai di jalan desa. Nafasnya terenggah, tubuhnya berlumur lumpur. Ketika ia menoleh lagi, sawah itu tampak tenang. Orang-orangan sawah kembali berdiri di tengah petak, seolah tak pernah berpindah. Tapi di bawah kakinya, lumpur yang menempel masih hangat, dan baunya anyir, persis seperti darah segar. Pagi harinya, kabar buruk menyebar. Warga menemukan sandal Bayu di tepi sungai, tidak jauh dari sawah. Pak Saman, sungai itu jernih, tapi di satu titik airnya memerah, seperti terkena tumpahan cat. Orang-orang gempar, mereka mencari ke segala arah, tapi tubuh Bayu tak pernah ditemukan. Suara-suara sumbang makin keras, selalu dekat sawah Saman. Setiap panen, ada saja yang hilang. Jangan-jangan memang sawahnya makan tumbal. Pak Lurah pun datang lagi. Wajahnya muram. Man, orang-orang resah. Aku minta kau berhenti panen dulu, biar kita selidiki bersama. Pak Saman hanya menunduk. Ia tahu, bahkan kalau ia berhenti, sawah itu takkan diam. Ia bisa merasakannya. Sawah itu hidup, dan tiap malam ia mendengar bisik-bisik yang terus menagih. Sore itu, Laras kembali bicara dengan suara bergetar. Pak, aku tidak sanggup lagi kalau sawah ini terus meminta tumbal. Cepat atau lambat, keluargamu sendiri yang jadi gantinya. Kalimat itu membuat darah Pak Saman membeku. Ia menatap istrinya, lalu menatap anak Kenania yang bermain di halaman. Sesuatu yang hitam merayap di dadanya. Takut, cemas, sekaligus sadar bahwa ancaman Laras mungkin benar. Malam nanti, ia tahu bisik itu akan kembali. Dan jika ia tidak menyerahkan siapapun, sawah itu akan mengambil apa saja, bahkan mungkin yang paling ia cintai. Langit mulai gelap lagi. Angin berputar pelan, membawa bau amis yang semakin kuat. Dari jendela rumah, Pak Saman melihat orang-orangan. Semuanya kali ini posisinya jelas berubah. Tubuh jerami itu menghadap langsung ke rumahnya, seolah menunggu. Dan di bawah cahaya bulan pucat, tampak jelas sabit kecil terikat di tangan jeraminya. Malam itu, suasana desa Sukamindi seperti ditutup selimut gelap. Angin hampir tidak berhembus, seakan seluruh alam sedang menahan napas. Di rumah kayu sederhana, Pak Saman duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Sesekali ia melirik keluar jendela, ke arah sawahnya yang samar terlihat diterangi bulan separuh. Orang-orangan sawah itu masih berdiri, tapi ada yang berbeda. Sabit kecil tergantung di tangannya, terpantul cahaya bulan. Saman merasakan dadanya terhimpit. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Sawah itu sedang berbicara. Di belakang, Laras berdiri sambil memeluk kedua anak mereka. Sari dan Dimas anak-anak masih kecil, belum mengerti apa-apa. Pak, suara Laras bergetar. Kalau sawah itu minta korban lagi, jangan sampai anak-anak kita yang jadi gantinya. Pak Saman menoleh dengan mata merah. Aku tidak akan biarkan itu terjadi, jawabnya pelan, meski hatinya sendiri goyah. Ia tahu sawah itu tidak kenal belas kasihan. Yang penting baginya hanyalah darah, entah siapapun korbannya. Tengah malam, bisikan itu kembali, datang dari segala arah, dari pematang, dari lumpur, dari batang padi yang melambai pelan.
Itu seperti kumpulan mulut yang bicara bersamaan. Panen, panen, tumbal, tumbal. Pak Saman terbangun. Ia menutup telinga dengan kedua tangan. Tapi bisikan itu justru terdengar lebih dekat. Masuk ke dalam kepalanya. Kau sudah berjanji. Jangan lupakan. Bayu sudah dibawa. Tapi panen belum cukup. Satu lagi. Satu lagi. Dingin membasahi tubuh Pak Saman. Ia bangkit. Melangkah gontai keluar rumah. Dari teras, ia melihat sawahnya seperti berkilau basah oleh embun. Tapi embun itu berwarna gelap. Mengalir pelan seperti darah yang meresap di tanah. Dan orang-orangan sawahnya kini menghadap ke rumah. Sabitnya terangkat, seolah menunjuk lurus ke jendela kamar anak-anaknya. Pak Saman tercekik oleh rasa takut. Tidak, bukan mereka, desisnya. Pagi harinya, desa kembali gaduh. Beberapa warga mendatangi rumah Pak Saman. Wajah mereka penuh amarah bercampur cemas. Man, sampai kapan begini? Teriak seorang bapak bernama Pardi. Setiap panen, selalu ada yang hilang. Sekarang Bayu, besok siapa lagi? Kami sudah curiga dari dulu. Tambah yang lain, sawahmu terlalu subur. Itu tidak wajar. Pasti ada. Pak Lurah datang menenangkan. Tapi tatapan warga tetap tajam pada Pak Saman. Laras hanya bisa memeluk anak Kinania. Wajahnya pucat basi. Aku tidak tahu apa-apa, kata Pak Saman. Suaranya keras, tapi terdengar seperti pembelaan yang rapuh. Aku tidak pernah minta siapapun hilang. Warga mendengus. Beberapa berbisik. Kalau bukan dia yang melakukannya, pasti sawahnya yang meminta tumbal. Sejak hari itu, keluarga Saman dijauhi. Orang-orang tak lagi mau membantu panen. Anak-anak kecil dilarang bermain dekat rumah mereka. Dan setiap malam, suara bisikan itu makin jelas, makin menuntut. Malam ketiga, setelah hilangnya Bayu, kejadian aneh terjadi. Sari, anak sulung Saman, yang baru berusia 9 tahun, tiba-tiba terbangun di tengah malam. Matanya kosong, langkahnya pelan. Ia keluar dari kamar tanpa suara, menuruni tangga, lalu membuka pintu rumah. Laras yang kebetulan terbangun karena suara pintu, menjerit kecil. Sari, mau kemana kau? Tapi Sari tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke arah sawah seperti orang tidur. Berjalan, matanya menatap kosong, bibirnya berbisik pelan. Panen, panen. Pak Saman berlari mengejar, memeluk tubuh anaknya dengan gemetar. Tidak, kau tidak boleh ke sana. Ia mengguncang bahu putrinya hingga tersadar. Sari terisak, tidak mengerti kenapa tubuhnya kotor oleh lumpur. Malam itu, Pak Saman tidak tidur. Ia duduk di teras dengan sabit di tangan, menjaga keluarganya dari sesuatu yang tak bisa ia lihat. Dari jauh, ia melihat bayangan orang-orangan sawahnya bergerak pelan. Meski tak ada angin, keesokan paginya, desas-desus makin gila. Ada yang bilang, hantu Bayu terlihat di pematang sawah. Ada yang bilang, terdengar suara tangisan dari petak padi. Pak Saman, orang-orang desa mulai takut mendekati sawah itu. Meski panen sedang berlangsung, Pak Lurah memanggil Saman ke balai desa. Man, katanya tegas, aku sudah lama tahu sawahmu bukan sawah biasa. Tapi kalau ini terus berlanjut, aku tak bisa lagi melindungimu dari warga. Mereka sudah ingin membakar sawahmu. Pak Saman hanya menunduk. Ia tahu, jika sawah itu benar-benar dibakar, bukan hanya padi yang lenyap, sawah itu akan menuntut balas. Dan benar saja, malam itu sesuatu terjadi. Angin bertiup kencang, membawa bau busuk seperti bangkai. Orang-orang desa terbangun, mendengar suara gaduh dari arah sawah Pak Saman. Mereka keluar rumah, membawa obor. Di tengah kegelapan, terlihat padi. Di sawah Pak Saman bergerak sendiri, seolah ribuan tangan tak terlihat mengguncangnya bersamaan. Orang-orangan sawahnya tidak lagi di tengah, melainkan
berdiri di pematang paling dekat dengan rumah Saman. Sabitnya mengangkat tinggi. "Ya Allah," desah salah satu warga. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan suara anak kecil. Semua orang menoleh ke arah rumah Pak Saman. Dari jendela kamar, tampak Sari berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Pak," sawah itu memanggil aku. Suaranya lirih, terdengar sampai ke halaman. Pak Saman langsung naik ke kamar, memeluk Sari dengan panik. "Tidak, bukan kamu. Aku tidak akan biarkan kau jadi tumbal." Namun pada saat yang sama, di luar, desir padi berubah jadi suara jeritan panjang. Don di langit, kawanan burung gagak hitam berputar-putar tepat di atas sawah. Warga yang melihatnya menjerit dan berlari. Ada yang bersujud, ada yang kabur pulang sambil menangis. Di dalam rumah, Pak Saman berlutut sambil memeluk anaknya. Air matanya jatuh, bercampur dengan peluh dingin. Ia sadar sawah itu sudah memilih, dan jika ia tidak menyerahkan tumbal, maka keluarganya sendiri yang akan diambil. Menjelang subuh, suara bisikan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Menusuk telinga, mengisi kepalanya. Pilih, pilih, darah atau darah. Pak Saman menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tahu, saat itu juga, perjanjian yang dulu ia buat sedang menagih penuh. Dan ia hanya punya dua pilihan, menyerahkan orang lain atau kehilangan keluarganya. Di luar, orang-orangan sawahnya bergerak pelan. Sabitnya menggores udara, menunggu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Pagi itu, kabar buruk sudah menyebar ke seluruh sudut desa Sukamindi. Hampir semua orang tahu kejadian semalam tentang sawah Pak Saman yang bergemuruh sendiri. Orang-orangan sawah yang berpindah tempat dan suara tangisan Sari dari jendela rumah. Di warung kopi Bu Rum, para lelaki desa berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang, suara mereka lirih, tapi penuh amarah. "Ini sudah kelewatan," kata Pardi, mengepalkan tinjunya di meja. "Kalau dibiarkan, bukan hanya Bayu, kita semua bisa jadi korban." "Benar," sambung yang lain. "Itu sudah haus darah. Kita harus bakar saja sebelum makin banyak yang hilang." Tapi seorang pemuda ragu, kalau benar ada penunggunya, apa kita bisa selamat setelah membakarnya? Suasana hening. Semua orang sadar membakar sawah itu bukan tanpa risiko, tapi rasa takut dan marah membuat mereka nekat. "Lebih baik kita mati, melawan, daripada mati satu-satu jadi tumbal," ucap Pardi. Suaranya mantap. Keputusan pun bulat. Malam ini, mereka akan membakar sawah Pak Saman. Di rumahnya, Pak Saman merasakan firasat buruk. Sejak pagi, ia melihat banyak warga berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ada yang pura-pura lewat depan rumah hanya untuk menatap sinis. Bahkan beberapa ibu-ibu menarik anak kenannya menjauh kalau berpapasan dengan Laras. "Pak, aku takut," suara Laras parau. "Aku dengar orang-orang mau membakar sawah kita." Pak Saman terdiam lama. Matanya menatap hamparan padi yang menguning. Di kejauhan, sawah itu memang penuh hasil, penuh rezeki, tapi juga penuh dosa. "Apa kau pikir sawah itu akan diam kalau dibakar?" tanyanya lirih. "Kalau mereka banner-banner menyalakan api, bisa saja seluruh desa ini ikut jadi korban." Memeluk anak-anaknya. "Kalau begitu, kita pergi saja dari desa ini, Pak. Kita tinggalkan semuanya." Pak Saman mengguncang kepalanya. "Tidak bisa, kau tidak mengerti. Sawah itu akan mengejar. Dimanapun aku pergi, ia akan menagih. Aku sudah terikat." Air mata Laras jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa suaminya bukan lagi hanya petani sederhana. Ada sesuatu yang lebih gelap yang membelenggunya. Malam pun tiba. Bulan bersembunyi di balik awan,
membuat desa gelap gulita. Dari kayohan, suara kentongan berbunyi. Tok, tok, pertanda warga mulai berkumpul. Di tangannya, mereka membawa obor. Api berkobar, memantulkan cahaya ke wajah-wajah penuh amarah dan ketakutan. Bakar saja, teriak salah satu warga. Kalau tidak, kita semua yang jadi tumbal. Mereka menuju sawah Pasaman, seperti arok-arokan perang. Anak-anak kecil dilarang ikut. Hanya orang dewasa yang berani melangkah ke pematang malam itu. Di rumah, Laras gemetar melihat cahaya obor semakin dekat. Pak, mereka benar-benar mau melakukannya. Pak Saman bangkit. Wajahnya pucat. Ia berlari ke sawah, mencoba menghentikan mereka. Jangan lakukan itu, teriaknya. Namun teriakan itu tidak didengar. Warga sudah berdiri di pematang, mengangkat obor tinggi. Lalu, sesuatu terjadi. Angin mendadak berembus kencang, memadamkan beberapa obor. Suara desir padi berubah jadi jeritan panjang, nyaring, seolah berasal dari tenggorokan manusia yang disiksa. Warga terperanjat, sebagian menjatuhkan obornya ke lumpur. Ya Allah, apa itu? Jerit seseorang. Padi di petak sawah Pak Saman bergerak sendiri, melambai seperti ombak. Dari dalamnya muncul bayangan hitam, tinggi dan kurus, menyerupai manusia, tapi wajahnya kosong. Bayangan itu berjalan perlahan di antara batang padi, membuat bulir-bulir Nia berubah merah, seakan terlumur darah. Orang-orangan sawah yang sejak sore berdiri di pematang kini bergerak. Tangannya yang dari jerami terangkat, sabit kecilnya berkilau. Dan kali ini, seluruh warga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu hidup, teriak seorang pemuda, menjatuhkan obornya, dan berlari ketakutan. Sosok orang-orangan sawah itu menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada wajah, hanya kain koni kotor dengan 2 lubang hitam menganga. Tapi dari lubang itu keluar suara tumbal. Belum cukup, warga panik. Beberapa nekat melempar obor ke tengah sawah. Api menyambar cepat, membakar batang padi kering. Nyala merah menjulang tinggi. Orang-orang bersorak, merasa berhasil. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Api yang membakar padi berubah aneh. Warnanya bukan kuning oranye, melainkan merah darah, bercampur hitam pekat. Asapnya tidak ke atas, melainkan turun merayap ke tanah, menyelimuti kaki warga. Mereka batuk, matanya pedih. Dari dalam api terdengar suara tangisan. Suara orang banyak anak kecil, wanita, pria dewasa menangis bersamaan. Dan di sela-sela tangisan itu terdengar tawa rendah yang menggema. Satu persatu warga berlari mundur, menjerit ketakutan. Tapi beberapa terlalu lambat. Api merah itu melompat dari batang padi ke tubuh mereka, membakar tanpa meninggalkan abu, hanya menyisakan jeritan dan bau daging gosong. Pak Saman berlutut di pematang, wajahnya penuh horor. Kalian bodoh, aku sudah bilang. Di belakangnya, Laras menjerit memanggil, Pak, anak-anak, mereka di rumah. Pak Saman menoleh, dan hatinya seperti berhenti berdetak. Dari keyohan, di jendela rumahnya, tampak Sari dan Dimas berdiri. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seperti malam sebelumnya. Bibir mereka bergerak, mengucapkan kata yang sama dengan bisikan yang selalu ia dengar. Tumbal, tumbal. Pak Saman berlari sekencang mungkin ke arah rumah, tapi tanah di bawah kakinya berubah licin, seperti lumpur darah. Ia berulang kali, sementara suara jeritan warga dan tawa makhluk sawah bergema di sekelilingnya. Ketika ia hampir sampai di depan rumah, pintu terbuka sendiri. Angin kencang menyedot ke dalam, dan Sari serta Dimas hilang ditelan kegelapan. Laras berlari histeris mencoba masuk, tapi tubuhnya terpental, seolah menabrak dinding tak kasat mata.
Tidak, teriak Pak Saman. Suaranya pecah. Ia memukul-mukul tanah. Air matanya bercampur lumpur dari arah sawah. Suara bisikan kembali terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Janji harus ditepati, darah harus dibayar. Dan dari tengah kobaran api merah, orang-orangan sawah itu melangkah maju. Sabitnya berkilau, siap menagih korban berikutnya. Malam itu, desa Sukamindi tidak pernah lagi sama. Banyak warga yang tak pernah kembali dari sawah terbakar. API memang padam menjelang fajar, tapi meninggalkan bekas gosong berbentuk aneh di tanah seperti wajah yang sedang menjerit. Pak Saman duduk di depan rumahnya. Tubuhnya lemah, matanya kosong. Ia kehilangan segalanya. Istri dan anak Konenia menghilang tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Tapi jauh di dalam sawah yang gosong, padi-padi baru mulai tumbuh lagi. Hijau, segar, dan terlalu cepat untuk ukuran biasa. Panen berikutnya sudah menunggu, dan tumbal berikutnya pun pasti akan dipilih. Pagi setelah malam pembakaran sawah itu, desa Sukamindi sunyi mencekam. Jalanan desa yang biasanya dipenuhi suara ayam dan anak-anak bermain, kini seperti mati. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Jendela hanya terbuka sedikit, cukup untuk mengintip keadaan. Orang-orang yang selamat malam itu tidak berani banyak bicara. Ada yang masih syok melihat api merah menelan tetangga mereka. Ada pula yang sejak fajar sibuk mengemasi barang, bersiap pergi dari desa. Namun, langkah mereka selalu kembali. Entah kenapa, kaki mereka seolah menolak meninggalkan Sukamindi. Pak Saman duduk di beranda rumahnya. Matanya sembab, wahanya Kokularas tak ada. Sari dan Dimas hilang bersama kegelapan. Ia hanya sendiri. Namun ia tidak benar-benar sendirian. Di dalam kepalanya, bisikan itu terus bergaung, bahkan lebih nyaring dari sebelumnya. Janji harus ditepati, darah harus dibayar. Setiap kali bisikan itu terdengar, bayangan wajah Anokenania muncul. Dengan mata kosong dan bibir yang berucap kata yang sama, Pak Saman menutup telinga. Berteriak sekuat-kuatnya, tapi suaranya hanya menggema hampa. Tak ada yang datang menolong, tak ada yang peduli. Di sisi lain desa, Pardi, orang yang paling keras menuntut sawah, itu dibakar berjalan terburu-buru menuju rumahnya. Keringat dingin menetes, meski matahari belum sepenggalah. Di tangannya, ia membawa kantong kain berisi sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, dan seekor ayam hitam yang sudah dipotong. Ia melangkah ke pematang, ke arah sawah Pak Saman yang kini gosong. Saat tiba di sana, ia terperangah. Tanah yang semalam hitam legam, kini telah dipenuhi tunas padi hijau segar. Mustahil, api baru padam beberapa jam lalu, tapi padi sudah tumbuh setinggi betis. Daunnya rimbun seolah musim tanam sudah lewat berbulan-bulan. Pardi gemetar. Namun sebelum ia berbalik, tanah di dekat kakinya bergolak. Lumpur naik ke permukaan, membentuk sesuatu menyerupai wajah manusia yang menjerit. Dari mulut tanah itu keluar darah segar, mengalir ke pematang Pardi Turjata. Ke belakang, kantong sesaji terlepas. Dari arah batang padi, muncul suara tawa lirih. Perlahan, batang-batang itu membentuk sosok tinggi kurus. Orang-orangan sawah dengan kain goni robek di wajahnya. Sabitnya meneteskan cairan merah, seperti habis dipakai. Janji belum lunas. Pardi menjerit, lari, turburit-barit, meninggalkan sesaji. Tapi semakin jauh ia berlari, semakin ia sadar jalan yang ditempuhnya tidak membawa keluar desa. Pematang terus berulang, belok ke kanan, tetap kembali ke tempat yang sama. Belok ke kiri, kembali lagi ke sawah Pak Saman. Ia terperangkap. Suara tawa itu semakin keras, memenuhi telinganya. Tiba-tiba,
Ada sesuatu mencengkeram kakinya dari dalam lumpur. Tangannya mencoba menarik, tapi justru semakin kuat menyeret ke bawah. Dalam sekejap, tubuh Pardi lenyap ditelan tanah sawah, hanya meninggalkan suara teriakannya yang mendadak terputus. Dan di antara batang padi muda, terlihat noda merah menjalar, menyebar seperti tinta di kain putih. Kabar hilangnya Pardi membuat seluruh desa semakin kacau. Beberapa keluarga mencoba kabur ke desa lain, tapi malamnya mereka kembali ditemukan di jalan desa, linglung seperti orang tersesat. Mereka bersumpah sudah berjalan berjam-jam, tapi jalan keluar selalu kembali ke Sukamindi, seolah desa itu sendiri terkunci dalam lingkaran tak kasat mata. Desa ini sudah terkutuk, ucap seorang tetua dengan wajah pucat. Sawah itu bukan milik manusia lagi, itu sudah jadi milik makhluk gaib. Kita semua ikut terikat di dalamnya. Orang-orang menangis, ada yang pasrah, ada yang menyalahkan Pak Saman, tapi ada juga yang mulai takut berbicara terlalu keras karena konon malam-malam belakangan siapapun yang menghina sawah itu dengan kata-kata kasar, keesokan paginya menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Pak Saman semakin terjerat rasa bersalah. Ia tidak bisa tidur. Setiap malam, ia mendengar suara anak-anaknya memanggil dari sawah. Kadang ia melihat bayangan laras di pematang dengan tubuh berlumuran lumpur, mengulurkan tangan seakan meminta tolong. Malam kelima, setelah pembakaran, ia tak tahan lagi. Ia membawa lampu teplok dan nekat masuk ke sawah gosong yang kini sudah dipenuhi padi hijau. Di tengah sawah, tanahnya terasa hangat, bahkan nyaris mendidih. Setiap langkah seakan menginjak dada manusia yang berdenyut. Pak Saman berteriak, "Ambil nyawaku, lepaskan keluarga dan warga desa. Jangan lagi minta tumbal." Hening sejenak, lalu terdengar suara lirih dari segala arah. "Bukan nyawamu yang diminta, tapi darah penerusmu. Selama padi tumbuh, tumbal tak akan berhenti." Pak Saman gemetar. "Penerusku." "Tidak, jangan Sari, jangan Dimas." Bahanggen, anak Kenania, muncul di antara batang padi. Tubuh mereka kurus pucat, mata kosong. Mereka melangkah mendekat, tangan mereka terulur, bibir bergerak pelan. "Tumbal, tumbal." Pak Saman terjatuh, menangis histeris. Ia tahu kini, pesugihan itu bukan lagi soal dirinya. Kutukan itu menurun, mengikat darah keturunannya. Selama sawah itu berdiri, anak cucunya akan terus jadi sasaran. Dari kegelapan, orang-orangan sawah muncul. Sabitnya berkilau memantulkan cahaya lampu teplok. Ia mendekat perlahan. Langkahnya menimbulkan suara gemeretak jerami. Pak Saman mundur, tapi tanah di belakangnya berubah jadi lumpur, menelan kakinya perlahan. Ia terjebak. Orang-orangan sawah berhenti tepat di depannya. Dengan suara parau, seperti 1000 mulut berbicara bersamaan, ia berbisik. Panen baru dimulai. Lampu teplok tiba-tiba padam. Gelap total menyelimuti. Hanya tersisa suara jeritan Pak Saman yang menggema di seluruh desa malam itu. Keesokan paginya, warga menemukan sawah Pak Saman dipenuhi padi hijau segar, setinggi pinggang padahal baru. Seminggu lalu habis terbakar. Di tengah sawah, hanya ada satu hal yang tersisa. Topi caping milik Pak Saman tergeletak di lumpur, berlumur darah yang belum kering. Dan sejak hari itu, warga sadar, desa Sukamindi bukan lagi desa biasa. Mereka terikat dengan kutukan sawah berdarah. Sejak lenyapnya Pak Saman, desa Sukamindi berubah, makin mencekam. Tak ada lagi suara riang anak-anak berlarian. Tak ada sawah lain yang berani ditanami. Semua warga seperti hidup dalam bayangan hitam, berjalan dengan kepala tertunduk, berbisik, lirih bila membicarakan sawah yang kini disebut sawah berdarah. Meski demikian, kabar tentang keanehan desa itu pelen-pelen menyebar keluar. Cerita tentang sawah yang tetap menghijau,
meski terbakar, tentang orang-orang hilang tanpa jejak, tentang tumbal manusia, sampai ke telinga orang-orang di desa tetangga. Sebagian menganggap itu sekadar takhayul, tapi bagi sebagian lain, cerita itu justru menimbulkan rasa penasaran. Pada suatu sore, sebuah mobil jeep butut berhenti di mulut jalan desa Sukamindi. Dari dalamnya turun 3 orang. Yang pertama, seorang lelaki berusia sekitar 40-an, berwajah keras dengan kumis tebal. Namanya Pak Dharma, seorang wartawan lepas yang gemar memburu kisah-kisah mistis untuk dijual ke majalah. Di sampingnya ada Reno, kameramen muda, masih polos, tapi selalu antusias dengan hal-hal menyeramkan. Sedangkan yang terakhir adalah Maya, mahasiswa jurusan antropologi yang ikut dalam ekspedisi itu karena sedang menulis skripsi tentang tradisi pesugihan di pedesaan Jawa. Jadi ini ya, desa Sukamindi, gumam Maya sambil memandang jalan desa yang sepi. Udara terasa lebih dingin dari desa biasa. Angin bertiup membawa aroma lumpur bercampur amis darah. Reno tertawa kecil. Ih, baru sampai aja udah horor begini. Pak Dharma hanya mengangguk. Matanya tajam meneliti suasana. Ingat, jangan gampang takut. Kita di sini untuk mencari kebenaran. Kalau cerita sawah berdarah itu nyata, kita harus rekam semua. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan desa. Rumah terlihat tertutup rapat. Sesekali ada mata mengintip dari celah jendela, tapi segera tertutup kembali. Begitu mereka disadari, tak ada satupun warga yang menyapa. Suasana itu membuat bulu kuduk Maya berdiri. Desa ini terasa seperti kuburan hidup. Saat matahari hampir terbenam, akhirnya ada seorang lelaki tua yang berani mendekati mereka. Ia mengenakan baju lurik lusuh, wajahnya keriput, matanya tampak lelah. Kalian orang luar? Suaranya parau. Pak Dharma mengangguk. Iya mbah, kami hanya ingin tahu tentang sawah Pak Saman. Kami tidak berniat macam-macam. Mendengar nama itu, wajah lelaki tua itu langsung pucat. Ia memandang sekeliling, lalu memberi isyarat dengan tangan agar mereka mengikutinya. Mereka dibawa masuk ke sebuah rumah kayu kecil di ujung desa. Di dalam, lelaki itu menyalakan lampu minyak, lalu menutup rapat pintu. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo, salah satu tetua desa. Seharusnya kalian tidak datang, ucapnya lirih. Sukamindi bukan tempat untuk orang luar lagi. Kami yang lahir di sini saja sudah tidak bisa lari. Kalian, kalau masih bisa, cepatlah pergi sebelum malam turun. Maya memberanikan diri bertanya, Mbah, apa benar sawah itu meminta tumbal? Mbah Wiryo terdiam lama. Matanya bergetar, seperti sedang berperang melawan rasa takut yang sudah mengakar. Pesugihan itu dimulai dari Pak Saman. Akhirnya, ia bicara. Ia meminta kemakmuran, dan makhluk penunggu sawah mengabulkan. Tapi setiap panen harus ada darah manusia. Dulu yang hilang 1, 2 orang. Lama-lama semakin banyak. Semalam sawah dibakar. Tapi kalian lihat sendiri, sawah itu tumbuh lagi. Kalau begitu, kenapa tidak semua orang pindah? Tanya Reno. Mbah Wiryo menggeleng pelan. Kami sudah coba, tapi desa ini sudah terkunci. Jalan keluar selalu membawa kami kembali ke sini. Seakan-akan Sukamindi terputus dari dunia luar. Yang masuk bisa, tapi yang keluar tidak pernah benar-benar pergi. Kata-kata itu membuat dada Maya berdegup cepat. Reno yang tadinya bersemangat kini mulai pucat. Pak Dharma tetap bersikap tegar, meski tangannya sedikit bergetar saat merokok. Kalau memang benar begitu, justru kami harus membuktikannya. Dunia luar harus tahu penderitaan desa ini. Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu berkata lirih, kalian boleh coba, tapi ingat, sawah itu punya cara sendiri untuk memilih mangsanya. Kadang yang paling penasaran justru jadi tumbal pertama.
Malam itu, ketiganya tidak bisa tidur. Menginap di rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Angin malam bertiup kencang, membuat dinding kayu berderit. Reno yang sedang menyiapkan kamera tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar jendela. Seperti suara orang berjalan di pematang, tapi langkahnya berat dan teratur. Katak-katak. Ia memberanikan diri mengintip, dan saat itu juga tubuhnya gemetar hebat. Di tengah kegelapan, ia melihat sosok tinggi kurus berdiri di pematang sawah. Badannya seperti jerami kering, wajahnya tertutup kain goni bolong, dan di tangannya ada sabit panjang yang berkilau terkena cahaya bulan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah rumah mereka. Reno menutup jendela dengan terburu-buru. Pak Dharma, ada yang di luar." Suaranya bergetar. Maya ikut panik. "Jangan bercanda, Ren!" Tapi sebelum mereka sempat berdebat, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Dak, dak, dak. Suara itu lambat, tapi menghentak, seolah pukulan dari tangan yang berat. Pak Dharma menyalakan senter dan mendekat, meski wajahnya tegang. "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Hanya ketukan itu yang makin keras. Duk, duk, duk. Lalu tiba berhenti. Keheningan terasa mencekik, sampai akhirnya dari celah lantai kayu menetes cairan merah kental. Darah. Maya menjerit. Reno jatuh terduduk. Dan di luar, suara tawa lirih terdengar, suara yang tidak seperti manusia, berat dan serak, seakan berasal dari perut bumi. Mereka sadar satu hal. Malam pertama di Sukamindi baru saja dimulai. Malam itu semakin pekat. Hanya suara jangkrik yang terdengar samar di kejauhan. Di dalam rumah kosong tempat mereka menginap, ketiga orang luar, Pak Dharma, Reno, dan Maya, terdiam dengan wajah pucat. Darah yang menetes dari celah lantai belum berhenti. Seakan ada tubuh yang digantung tepat di bawah rumah itu. Reno menutup telinganya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. "Pak, saya nggak kuat. Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Pak Dharma mencoba tetap tenang, meski suaranya bergetar. "Jangan panik dulu. Kalau kita keluar sembarangan, bisa-bisa kita malah ketemu makhluk itu." Maya menantangis. "Tapi kalau kita diam di sini, dia juga akan datang. Kita sudah jadi incarannya." Suasana mencekam itu pecah ketika terdengar suara gesekan keras di atap rumah. Skrak, skrak, skrak. Seperti sesuatu yang berat sedang merangkak di atas genteng. Lalu dari celah atap yang bolong, tampak sepasang mata merah menyala mengintip ke dalam ruangan. Bulan yang bersinar dari luar membuat wajah makhluk itu sedikit terlihat. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya robek sampai ke telinga, dan giginya panjang seperti gigi tikus yang siap menggerogoti apa saja. Maya menjerit histeris. Reno menjatuhkan kameranya, dan saat itu juga atap rumah ambruk. Sosok menyeramkan itu melompat masuk. Sosok itu tinggi menjulang, tubuhnya kurus seperti batang padi kering, dengan kain goni usang menutupi sebagian wajah. Di tangannya tergenggam sabit panjang, berkarat, namun ujungnya basah oleh darah segar. Mereka bertiga mundur ke sudut ruangan. Pak Dharma menyalakan senter dan menyorotkan ke arah makhluk itu. Tapi cahaya malah membuat sosok itu tampak semakin. Dari tubuhnya keluar aroma busuk seperti bangkai yang sudah berhari-hari membusak. Makhluk itu mengangkat sabitnya perlahan, lalu menurunkannya dengan suara berdecit yang memekakan telinga. Suara itu seperti besi digesek batu. "Lari!" teriak Pak Dharma. Mereka bertiga menerobos pintu, berlari ke jalan desa yang gelap gulita. Nafas mereka memburu, langkah kaki mereka berpacu dengan suara seretan sabit yang mengikuti dari belakang. Srek, srek, saat melintasi pematang sawah.
Maya hampir terjatuh. Reno cepat menarik tangannya. Namun dalam sekejap, kaki Maya seperti ditarik sesuatu dari lumpur sawah. Tangannya mencakar tanah, mencoba melepaskan diri dari dalam lumpur. Mangkial tanggen-tanggen hitam penuh lumpur yang menggenggam pergelangan kakinya. Maya menjerit sekeras-kerasnya. "Tolong!" Reno berusaha menarik, tapi semakin kuat ia menarik, semakin banyak tangan yang keluar dari sawah, seperti ratusan jasad tenggelam yang berusaha menyeret Maya ke dalam. "Lepaskan, Ren. Kau juga bisa ikut mati," Pak Dharma berteriak. Reno menoleh dengan mata penuh air mata. "Aku nggak bisa, aku nggak tega." Tapi semuanya terlambat. Tangan-tangan itu menarik Maya begitu keras hingga tubuhnya lenyap ke dalam lumpur sawah. Ceritanya menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang menusuk. Reno terduduk lemas, menangis histeris. Pak Dharma mengguncang bahunya. "Kita harus terus lari, kalau tidak, kita juga akan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, sabit panjang melayang dan menebas bahu Reno. Darah muncrat deras. Reno terlempar ke tanah. Ia menggeliat kesakitan. Napasnya megap-megap. Makhluk itu berjalan perlahan ke arahnya. Sabitnya kembali terangkat tinggi. Reno menatap Pak Dharma dengan mata penuh ketakutan, seakan memohon diselamatkan. Tapi Pak Dharma hanya bisa berdiri kaku. Tubuhnya gemetar hebat, tak mampu bergerak. Satu tebasan, kepala Reno jatuh berguling di pematang sawah. Matanya masih terbuka lebar, tubuhnya tersungkur, darahnya merembes ke tanah, menyatu dengan lumpur sawah. Pak Dharma lari sekuat tenaga, tak menoleh ke belakang. Nafasnya hampir habis, dadanya sesak, tapi rasa takut mendorongnya terus berlari. Ia menembus hutan bambu, berusaha mencari jalan keluar dari desa. Namun semakin jauh ia berlari, jalan itu selalu membawanya kembali ke tempat yang sama tepi sawah. Pak Saman di hadapannya, sawah itu tampak berkilauan diterangi cahaya bulan. Padi tumbuh subur, batangnya tinggi dan tebal, namun bau amis darah menyengat semakin kuat. Di antara batang padi, tampak wajah-wajah manusia yang samar seperti wajah para korban yang hilang, terjebak dan membatu di dalam rumpun padi. Pak Dharma terhuyung, hampir kehilangan akal. Tidak, ini tidak mungkin. Ini mimpi. Dari balik sawah, makhluk orang-orangan itu kembali muncul, perlahan berjalan mendekat. Suara sabitnya menyeret tanah, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Dharma tersungkur, lututnya lemas. Ia berusaha berdoa, berteriak, tapi suaranya tercekat saat makhluk itu mengangkat sabitnya tinggi-tinggi. Mata Pak Dharma terpaku pada wajahnya. Di balik kain goni itu, ia melihat sekilas wajah yang sangat dikenalnya dari foto lama. Wajah Pak Saman. Pak Dharma menjerit sekeras-kerasnya sebelum sabit itu menebas tubuhnya dan kegelapan menelannya. Pagi harinya, warga desa menemukan padi di sawah Pak Saman tumbuh makin subur. Batang-batang padi tampak lebih hijau, bulirnya lebih berat. Namun di sela-sela rumpun padi ada sesuatu yang aneh. 3 kamera rusak, sebuah buku catatan penuh bercak darah, dan sehelai kain yang tertulis nama Dharma. Desa Sukamindi kembali sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Warga tak ada yang berani bertanya, tak ada yang berani mencari, karena mereka semua tahu sawah itu sudah mendapatkan tumbal barunya, dan setiap musim panen berikutnya, ia akan terus meminta darah agar tetap subur